Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permohonan kita pada sore hari ini, Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022, Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk setiap berkah dan perlindungan-Mu bagi kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Sertailah kami selalu di jalan-jalan kehidupan kami. Kini kami merenungkan firman-Mu, hadirlah bersama kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, hari ini liturgi gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Yang bawa Yesus untuk dipersembahkan di Bait Allah adalah Santi Yusuf dan Bunda Maria. Mereka adalah keluarga yang sederhana, sehingga mereka hanya bawa sepasang burung tekukur sebagai persembahan.
Tetapi dengan itu, mereka telah melaksanakan salah satu tugas atau kewajiban mereka sebagai orang tua. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak para bapak dan mama, suami istri, untuk meneladani Santo Yusuf dan Bunda Maria, yang selalu percaya, berserah diri, dan melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka, yang saling mencintai dan menyayangi sampai mati, yang selalu saling menjaga nama baik, yang selalu merasakan suka duka secara bersama-sama, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kebahagiaan anak-anak, dan yang bertanggung jawab untuk membawa dan mempersembahkan anak-anak kepada Allah. Tentang bertanggung jawab untuk membawa dan mempersembahkan anak-anak kepada Allah, saya mau menceritakan 3 cerita berikut. Cerita pertama, ada seorang imam SPD asal Ambon, namanya Pater Lukas Batmamulin SPD, pernah bertugas di Meksiko atau Kanada. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Kekasih Allah, ia bercerita tentang sebuah keluarga Katolik yang memiliki seekor anjing peliharaan di rumah. Pada setiap hari Minggu, kalau mereka pergi ke gereja, mereka selalu membawa anjing tersebut. Dan karena sudah terbiasa, maka anjing itu akan tetap datang ke gereja pada hari Minggu, meski anggota keluarga itu berhalangan datang ke gereja. Yang menarik dan mengherankan adalah bahwa jarak dari rumah keluarga itu ke gereja cukup jauh dan harus melewati 1-2 stasiun pemberhentian bus atau terminal. Anjing itu tidak pernah tersesat karena anjing itu sudah menghafal dengan baik jalan dari rumah menuju gereja dan bis apa yang harus dia naik. Anjing itu bisa membedakan dan mengetahui bahwa hari itu hari Minggu atau bukan. Supir-supir dan para penumpang yang lain juga sudah kenal anjing itu. Sehingga kalau pada hari Minggu anjing itu datang sendiri, maka mereka akan membiarkan anjing itu naik bis-bis yang satu jalur menuju ke gereja. Cerita yang kedua, saya berteman dengan seorang ibu di FB. Ibu itu pernah menceritakan pengalamannya di FB bahwa ia sering membiasakan anak-anaknya untuk mengikuti setiap kegiatan rohani yang dia ikut, meski mereka tidak mengerti karena masih anak-anak. Kalau hari Minggu, wajib ikut. Rupanya, ketika anak-anaknya bertumbuh dewasa, kebiasaan yang dia tanamkan kepada anak-anaknya sejak kecil itu berpengaruh pada kehidupan rohani anak-anaknya ketika sudah remaja dan dewasa. Menjelang Natal tahun 2019, ibu itu menceritakan pengalaman iman seorang anak laki-lakinya sebagai berikut. 22 Desember 2019, anak itu minta izin kepadanya untuk pergi ke mall bersama seorang temannya untuk membeli pakaian Natal. Namun ibunya berkata kepadanya, "Hari ini adalah hari terakhir pelayanan sakramen tobat di gereja. Tetapi silakan tentukan sendiri, mau pergi dengan temanmu ke mall atau kita sama-sama ke gereja untuk penerimaan sakramen tobat." Anaknya itu bingung mana yang harus ia pilih. Akhirnya ibu itu berkata kepada anaknya, "Sebaiknya kamu pergi dengan temanmu untuk berbelanja pakaian Natal di mall. Tidak baik kamu membatalkan janji dengan temanmu itu. Toh, sesudah Natal kamu bisa ke gereja dan meminta pastor untuk menerima sakramen tobat." Anaknya itu lalu masuk kembali ke kamar untuk siap-siap berangkat ke mall bersama temannya itu. Namun beberapa menit kemudian anaknya itu keluar menemuinya dan berkata, "Ibu, saya sudah putuskan untuk tidak pergi dengan teman saya ke mall. Saya harus pergi gereja untuk menerima sakramen tobat sore ini." Ibu itu lalu berkata kepada anaknya, "Tidak sia-sia saya menanamkan nilai-nilai kekatolikan kepadamu. Engkau telah memilih bagian terbaik untuk kehidupan imanmu." Cerita yang ketiga, ada seorang paus, saya lupa namanya dan tahun berapa, menulis pesan pastoral kepada keluarga Katolik di seluruh dunia yang pernah saya baca dari sebuah majalah rohani. Saya juga sudah lupa nama majalah itu, tetapi saya masih ingat garis besar pesan paus tersebut, di mana paus
mengungkapkan sebuah pertanyaan refleksi kepada para orang tua demikian. Hai para orang tua, apakah Anda selalu mengajak anak-anak Anda untuk berdoa di rumah? Apakah Anda sering mengajak anak-anak Anda untuk berdoa rosario bersama di rumah? Apakah Anda sering mengajak anak-anak Anda untuk membaca kitab suci di rumah? Apakah Anda sungguh-sungguh mengimani Ekaristi sebagai saat di mana kamu dan keluarga Anda bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, sehingga Anda sering mengajak anak-anak Anda untuk menghadiri Ekaristi pada hari Minggu? Apakah Anda mempunyai pengetahuan yang cukup akan sakramen-sakramen gereja, sehingga Anda mengajarkannya kepada anak-anak Anda? Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Lewat ketiga cerita tadi, saya mengajak para orang tua untuk merenungkan kembali tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua Katolik. Tidak cukup bagi kita para orang tua hanya membawa dan menghantar anak-anak kita kepada Tuhan dan gereja hanya pada saat ketika mereka mau dipermandikan atau menerima sakramen Ekaristi dan perkawinan. Lalu tugas kita selesai, dan selanjutnya melepaskan dan memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada para guru di sekolah dan para petugas pastoral gereja. Hendaknya sebagai orang tua, kita mengemban dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita ini sampai dengan tuntas, sampai pada saat kita menghantar anak-anak kita ke depan altar untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengajar, mendidik, dan mendisiplinkan, serta memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita, mulai dari kecil, sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka sudah bisa membangun dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Di banyak tempat, banyak orang tua masa bodoh dan bahkan lupa akan tugas ini. Di sini kita diajak untuk merenungkan ketiga cerita tadi dan mencoba melaksanakannya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, semoga Allah sumber kebahagiaan memberkati keluarga Anda masing-masing. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga kita masing-masing dan untuk diri kita masing-masing. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, hidup dan perjuangan kita, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda sekalian. Amin.